Sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Galatia 3 ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah jemaat dengan situasi banyak orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, dan kemudian terjadi ketegangan secara ajaran berkaitan dengan mereka orang-orang non-Yahudi yang mau jadi Kristen, dibaptis dalam Kristus. Kemudian mereka dituntut dan ada tuntutan secara ajaran bahwa mereka harus diyahudikan dulu, harus disunat dulu berapapun usia mereka, dan baru setelah itu dia akan jadi orang Kristen secara penuh. Dan itu yang kemudian menjadi bagian penting untuk dinyatakan dari surat kita, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kalau kamu sudah ada dalam baptisan Kristus, sudah mengenakan Kristus, maka kamu tidak perlu mematuhi hukum-hukum Taurat. Dalam hal ini adalah hal-hal yang bersifat harafiah gitu ya, berkaitan contohnya adalah soal sunat dan menjadi Yahudi sebelum menjadi Kristen. Tetapi kemudian muncul pertanyaan ya, sebenarnya kalau kemudian jadi Kristen, apakah kita juga nggak memperhatikan hukum Taurat ya? Contoh misalkan 10 hukum perkara gitu. Kita membiasakan diri membaca hukum kasih, tapi kemudian kita mengabaikan 10 hukum perkara. Coba ya kita cek sekali lagi ya. Kita segarkan lagi tentang 10 hukum perkara, 10 hukum Taurat yang dinyatakan Tuhan untuk dipenuhi, dipatuhi oleh umatnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang tidak menghilangkan hukum Taurat atau 10 hukum ini, tetapi bahkan setitik pun tidak boleh hilang. Berarti penting sekali dalam sudut pandang Tuhan Yesus. Yang perlu disadari memang bahwa keselamatan kita tidak mungkin karena menjalankan hukum Taurat. Kita tidak pernah sempurna menjalankannya. Hukum Taurat membuat kita tahu kita begitu hina, kotor, rendah, dosa. Oleh karena itu kita butuh juru selamat Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, sudah dibaptis, apakah sudah mengenakan Kristus dalam hidup? Apakah kemudian kita seenak saja hidup dalam dosa? Tentu tidak. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu, 10 hukum itu menuntun kita hidup di dalam Kristus seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, kita cek ya, 10 hukum Taurat kita segarkan lagi. Yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menekankan soal penyembahan itu hanya kepada Tuhan, bukan menyembah di luar Tuhan yang kita anggap bisa memberikan pertolongan, menyembah pihak tertentu, menyembah golongan tertentu, menyembah tempat tertentu, orang tertentu karena kita anggap dia sumber pertolongan kita. Tidak. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya berkaitan dengan soal patung ini adalah penyembahan berhala, sesuatu yang bersifat material dan kemudian kita anggap dia sebagai Tuhan. Itu yang dilarang. Yang berikutnya lagi adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan cara yang tidak hormat, menggunakan nama Tuhan
untuk diucapkan sebagai sumpah atau komitmen tetapi tidak dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, itu larangan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya lagi adalah kuduskanlah hari Sabat. Artinya ada satu hari di sepanjang minggu kita mengkhususkan diri untuk beristirahat dan beribadah. Beribadah itu sebenarnya bagian dari istirahat atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang berikutnya lagi adalah hormatilah ayah dan ibumu, dan dengan berbagai catatan berkat yang mengikutinya. Kewajiban untuk mentaati otoritas orang tua di dalam hidup kita. Yang berikutnya lagi adalah jangan membunuh. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang, tetapi juga perlu memperhatikan apakah tindakan-tindakan kita membahayakan nyawa orang di perjalanan dengan kendaraan kita. Jangan-jangan kita membahayakan nyawa orang lain, atau kita punya kekuasaan dan kemudian kita ambil hal-hal yang korup dan ternyata itu berdampak pada kerusakan dan menimbulkan banyak nyawa hilang. Tidak langsung, tetapi tindakan kita menyebabkan situasi yang membuat nyawa orang berbahaya atau nyawa orang hilang. Berikutnya lagi, jangan berzinah. Larangan untuk perselingkuhan, perzinahan dilarang oleh Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat jelas di sini di dalam Injil. Bahkan dengan pikiranmu kau bayangkan orang lain saja, kamu sudah berzina. Sesuatu yang disebut dengan larangan yang tidak boleh. Yang berikutnya lagi adalah mencuri, mengambil milik dan hak orang lain untuk kepentingan kita. Yang berikutnya lagi adalah bersaksi dusta tentang sesamamu, bohong, memberikan kesaksian palsu untuk kepentingan-kepentingan kita. Yang berikutnya lagi, jangan mengingini, bahkan disebutkan di sini, rumah sesamamu, tetanggamu, pasangan dari sesamamu, apapun itu. Iri terhadap milik orang lain, itu ternyata larangan. Nah, Tuhan mau kita hidup semakin seturut dengan kehendak Tuhan dan cara hidup seturut dengan apa yang dikehendaki dalam 10 hukum ini. Dan Tuhan mau didik kita dalam hidup. Nah, dalam proses didikan itu, Tuhan akan menggunakan apa yang disebut sebagai pembentukan perilaku secara baik, istilahnya itu disengaja. Jadi ada tahapan yang disengaja untuk membangun karakter by design gitu ya. Yang kedua, ketika by design nggak dijalankan, maka bisa saja by accident. Sesuatu yang tiba-tiba dihadapkan dalam diri kita dan kita harus bersikap dengan benar. Karena by accident, Tuhan sudah peringatkan kita untuk nata hidup. Kalau by accident saja sudah nggak mampu mengelola hidup kita, nggak mampu membuat kita berubah, hati-hati, Tuhan punya cara lain membentuk kita. Dan tentu itu jauh lebih parah dari by design, by accident, dan by apalagi sama Tuhan. Semoga kita nggak sampai pada posisi yang semakin berat menata hidup kita. Kita selamat karena Kristus, tetapi dalam Kristus kita menghidupi hukum-hukum Kristus dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pemberi selamat, Tuhan menolong kita menjalankan hidup dalam keselamatannya dengan mentaati kehendak-Nya. Tuhan menyertai saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin.